Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 1 hari ini akan melakukan observasi dan wawancara di PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta yang berlokasi di Stasiun Cikini. Ikutin terus ya keseruan kita hari ini. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi tentang audit internal pada PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta. Terima kasih kepada Bulan selaku Humas dari Daop 1 Jakarta. Sebelumnya kami izin perkenalkan diri, saya sendiri Nafisa Srizarani. Saya Melida Leandita. Saya Devina Hoirunisa. Saya Salma Aulia Yunita. Saya Salsa Bilamulidi Rahman. Masuk ke latar belakang untuk perkembangan dunia bisnis dan industri yang semakin kompleks menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Salah satu bentuk pengawasan yang memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengendalian internal adalah fungsi audit internal. PT Kereta Api Indonesia Persero merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi perkereta-apian. Oleh karena itu, keberadaan fungsi audit internal menjadi sangat penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melihat pentingnya peran audit internal dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, penulis tertarik untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan audit internal pada PT KAI. Pokok pembahasannya yang pertama itu ada profil dan jenis usaha perusahaan, visi misi dan sasaran perusahaan, struktur organisasi perusahaan, keberadaan dan kedudukan fungsi audit internal dalam perusahaan, pelaksanaan audit internal dalam perusahaan, kendala dalam pelaksanaan audit internal, independensi dalam profesionalisme audit internal, tindak lanjut hasil audit internal oleh manajemen, kesimpulan, dan analisis, saran, dan rekomendasi perbaikan audit internal. Rumusan masalahnya yang pertama di sini, bagaimana kedudukan dan fungsi audit internal dalam struktur organisasi PT KAI. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan audit internal yang dilakukan oleh PT KAI pada daerah operasi 1 Jakarta. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan audit internal di PT KAI. Yang keempat, bagaimana upaya PT Kereta Api Indonesia ini dalam menjaga independensi dan profesionalisme auditor internal dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, bagaimana proses tindak lanjut atas hasil temuan audit internal yang dilakukan oleh manajemen PT KAI. Yang tujuannya, yang pertama itu untuk memahami kedudukan serta peran fungsi audit internal dalam mendukung tata kelola perusahaan pada PT KAI. Yang kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pelaksanaan audit internal di lingkungan PT KAI Daop 1 Jakarta.
Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan audit internal pada perusahaan dengan cakupan operasional yang luas. Yang keempat, untuk menganalisis bagaimana prinsip independensi dan profesionalisme diterapkan oleh auditor internal PT KAI. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan mekanisme tindak lanjut hasil audit internal sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan bagi perusahaan. Baik, ke sini akan masuk ke pembahasan hasil wawancara dan observasi kami. Masuk ke profil dan jenis usaha perusahaan kayak KAI, PT Kereta Api Indonesia, merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa transportasi perkeretaapian di Indonesia. Cikal bakal perkeretaapian di Indonesia dimulai pada tahun 1864 ketika perusahaan kereta api milik Belanda membangun jalur kereta api pertama yang menghubungkan Semarang dan Surakarta di Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, aset dan pengelolaan perkeretaapian secara bertahap diambil alih oleh pemerintah Indonesia, hingga akhirnya berkembang menjadi perusahaan yang sangat dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia. Seiring perkembangan zaman, PT KAI mengalami berbagai perubahan bentuk organisasi dan status hukum hingga berkembang menjadi perusahaan yang berorientasi pada pelayanan sekaligus kinerja bisnis. Oke, masih lanjut di profil dan jasa jenis usaha perusahaan KAI. Nah, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, PT KAI memiliki kegiatan usaha utama berupa penyelenggaraan layanan angkutan penumpang dan angkutan barang menggunakan moda transportasi kereta api. Selain menjalankan usaha inti di bidang transportasi perkeretaapian, PT KAI juga mengembangkan berbagai lini bisnis pendukung guna meningkatkan nilai perusahaan melalui sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan properti, logistik, pariwisata, pengelola stasiun, layanan catering kereta api, serta pengoperasian moda transportasi pendukung lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT KAI berkomitmen untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan berkelanjutan, serta terus melakukan modernisasi sarana dan prasarana digitalisasi layanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, bisa. Selanjutnya, masuk ke visi, misi, dan sasaran perusahaan di KAI. PT KAI memiliki visi untuk menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Untuk mewujudkan visinya, PT KAI menetapkan beberapa visi sebagai pedoman dan menjalankan kegiatan operasional perusahaannya yang terdiri dari tiga. Yang pertama, menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan terus berkembang untuk mematuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang terakhir, mendukung pembangunan nasional melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pengembangan infrastruktur transportasi yang penting bagi masyarakat. Berdasarkan visi dan misi tersebut, sasaran utama PT KAI adalah menciptakan sistem transportasi yang aman, andal, efisien, dan berkelanjutan. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan yang ada di PT KAI. Yang ini di atasnya ada direktur utama, di bawahnya itu ada wakilnya, serta di sini ada beberapa divisi yang banyak yang nggak harus saya sebutin satu-satu. Pokoknya lihat aja di sini divisinya ada banyak. Next. Setelah masuk ke struktur, selanjutnya masuk ke keberadaan dan kedudukan fungsi audit internal dalam perusahaan. Dalam wawancara kemarin yang bersama Humas KAI Daop 1 di wilayah Daop 1 Jakarta sampai ke Daop 9 dan di FRE 1 sampai 4 itu harus terintegrasi dan tim auditor pusat harus turun langsung ke daerah operasi atau Daop dan di FRE-nya secara langsung untuk melakukan pemeriksaan.
Dalam struktur pengawasan terpusat, ini sengaja diterapkan demi menjaga independensi dan objektivitas auditor karena mereka terlepas dari aktivitas operasional harian daerah. Selain itu, sistem ini menjamin konsistensi kualitas pengawasan melalui penerapan standar, prosedur, dan kebijakan audit yang seragam seluruh wilayah kerja di PT KAI. Pelaksanaan audit internal perusahaan. Audit internal di PT KAI dilaksanakan secara rutin dan insidental sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan kepatuhan seluruh unit kerja terhadap kebijakan internal, SOP, peraturan direksi, serta regulasi Kementerian Perhubungan dan BUMN. Selain berdasarkan program kerja berkala, audit khusus dapat dilakukan sewaktu-waktu sebagai respons cepat atas gangguan operasional atau insiden keselamatan guna mengevaluasi penyebab masalah. Dalam prosesnya, auditor memeriksa aspek operasional dan mencatat setiap ketidaksesuaian sebagai temuan audit yang menjadi dasar bagian manajemen untuk melakukan tindakan perbaikan demi menjaga efisien dan kelancaran kinerja perusahaan. Keberadaan audit internal memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian yang berfungsi mengidentifikasi potensi risiko, kelemahan sistem, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur kerja demi menjaga efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Melalui pelaksanaan pengawasan yang berkelanjutan, PT KAI juga memastikan seluruh unit itu kerja menjalankan tanggung jawabnya sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya berkontribusi dalam meminimalkan risiko operasional yang dapat mengganggu kinerja perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen yang penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas kendala dalam pelaksanaan audit internal di PT KAI. Kendala teknis pelaksanaan audit internal tidak dapat dijelaskan secara rinci karena merupakan kewenangan kantor pusat Bandung. Namun cakupan operasional PT KAI yang luas di berbagai daerah menjadi tantangan tersendiri dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan hasil audit. Auditor juga dituntut untuk menjaga konsistensi standar pemeriksaan di tengah karakteristik wilayah yang berbeda serta kompleksitas bisnis yang mencakup pelayanan, angkutan barang, aset, hingga keselamatan perjalanan kereta api. Meskipun demikian, PT KAI terus menjaga efektivitas fungsi ini melalui sistem pengawasan terintegrasi, dukungan manajemen, dan koordinasi terpusat yang optimal di seluruh wilayah perusahaan. Next. Selanjutnya, independensi dan profesionalisme audit internal. Independensi dan profesionalisme di auditor internal di PT KAI dijaga melalui kewajiban menjunjung tinggi integritas, kepatuhan terhadap fakta integritas, serta larangan keras menerima gratifikasi atau suap yang dapat memengaruhi objektivitas kerja. Integritas ini mendasari kemampuan auditor untuk memberikan penilaian objektif berbasis fakta, data, dan bukti yang valid selama proses pemeriksaan. Selain itu, profesionalisme auditor diwujudkan lewat penguasaan kompetensi, pemahaman mendalam terhadap proses bisnis perusahaan, serta pelaksanaan audit yang patuh pada standar yang berlaku, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipercaya oleh manajemen demi mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, tindak lanjut hasil audit internal oleh manajemen. Setiap temuan audit internal di PT KAI wajib ditindaklanjuti oleh pihak manajemen sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan melalui penyusunan tindakan korektif yang tepat. Tindak lanjut hasil audit ini merupakan indikator penting dari proses perbaikan berkelanjutan, di mana hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan. Melalui mekanisme tindak lanjut yang efektif, PT KAI juga dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal, memperbaiki prosedur kerja, serta meminimalkan risiko operasional demi memberikan nilai tambah bagi kemajuan perusahaan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita masuk kesimpulan. Jadi, PT KAI ini merupakan BUMN jasa transportasi perkeretaapian strategis yang menerapkan sistem audit internal yang terpusat di kantor pusat Bandung untuk mengawasi seluruh unit kerja, termasuk daerah operasi 1 Jakarta.
Pelaksanaan audit dilakukan secara rutin maupun insidental guna memastikan kepatuhan operasional terhadap regulasi, SOP, dan kebijakan perusahaan. Melalui komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, setiap temuan audit ditindaklanjuti oleh manajemen berdasarkan rekomendasi auditor yang senantiasa menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme. Secara keseluruhan, fungsi audit internal ini menjadi pilar penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik untuk memitigasi risiko, meningkatkan efektivitas operasional, serta memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan perusahaan. Next. Yang terakhir ada analisis, saran, dan rekomendasi untuk perbaikan audit internal. Fungsi audit internal terpusat di PT KAI telah berjalan dengan baik dalam menjamin keseragaman standar pengawasan serta mendukung tata kelola perusahaan yang baik, berbasis integritas dan kepatuhan. Namun, efektivitasnya dapat terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi dan komunikasi antara auditor dan unit kerja daerah untuk mempercepat identifikasi masalah serta tindak lanjut temuan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan di wilayah operasional yang luas, dibarengi dengan peningkatan sosialisasi agar audit dipandang sebagai sarana perbaikan kinerja, bukan hanya pencarian kesalahan. Kedepannya, penguatan fungsi audit ini diharapkan mampu mewujudkan organisasi yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Next. Lalu di sini ada foto dokumentasi saat kami melakukan observasi dan wawancara di PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta yang terletak di Stasiun Cikini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.